Menurut Ibu, kenapa diubah dari multimedia ke DKV? Kalau multimedia itu banyak banyak kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, baik itu dari jaringan, pemrograman, maupun dari fotografi dan videografi. Nah, kalau di DKV ini siswa bisa jadi lebih fokus untuk belajar mengenai desain dan juga ruang lingkup sejenisnya. Iya. Sebenarnya ini adalah sebuah perubahan dari spektrum kurikulum yang dilakukan oleh kementerian. Jadi, perubahan struktur kurikulum yang terjadi adalah perubahan pada bidang keahliannya, di mana awalnya multimedia itu bagian dari TI atau teknologi informasi. Sekarang difokuskan menjadi bidang seni dan ekonomi kreatif, sehingga multimedia masuk ke dalam jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual bersama jurusan animasi. Di SMK 4 multimedia itu berubah jadi DKV dari tahun kemarin, semester ganjil tahun kemarin itu karena perubahan kurikulum. Yang tadinya kurikulum 2013 atau K13 berubah menjadi kurikulum Merdeka. Di desain komunikasi visual ini anak-anak lebih difokuskan untuk belajar desain grafis, motion grafis, videografi, dan fotografi. Jadi anak-anak bisa lebih tertuju sama kesenian dari desain itu sendiri, baik itu dari persiapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Fokusnya sebenarnya adalah dimulai dari dasar-dasar kejuruan, seperti prinsip-prinsip desainnya, unsur-unsur tata letaknya, kemudian pembelajaran dan pengenalan software. Setelah itu, untuk kesiapan bekerja, pastinya siswa harus memahami mata pelajaran yang berhubungan dengan konsentrasi keahlian, baik animasi 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian fotografi, videografi, dan berbagai aplikasi lainnya yang ada diajarkan di jurusan DKV. Oke, untuk jurusan DKV lebih fokus ke desain grafis, ya. Kemudian menjadi animator juga bisa. Oke, tips and trick buat teman-teman DKV. Yang pertama, practice makes perfect. Jadi kalian harus banyak belajar, banyak latihan untuk membuat hasil yang maksimal gitu. Jadi kalau kalian banyak berlatih, pasti hasilnya juga akan lebih baik. Yang kedua, kalian harus tekun dan berani bereksplor. Jadi nggak hanya pelajaran di kelas aja, tapi kalian mengikuti perkembangan zaman, kalian bisa update lagi ilmu-ilmu yang sedang tren, jadi kalian nggak ketinggalan zaman dan ilmu kalian lebih luas lagi. Itu aja. Tipsnya, pertama, kenali passion masing-masing. Apa yang menurut kalian kompeten, menurut pribadi kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, harus berani mencoba dan berlatih. Yang ketiga, ini yang paling penting, disiplin dan harus bisa mengatur waktu. Jangan cuma nato. Tahu nato? No action, talk only. Banyak bicara tapi tidak ada karyanya. Jadi lakukan yang terbaik. Tips untuk belajar di DKV dan siap untuk di dunia industri, salah satunya tuh jangan pernah menunda tugas, ya. Kemudian juga melatih skill. Kemudian membuat latihan bersama, praktek kerja kelompok ya, untuk memaksimalkan
keterampilannya.